Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir surat 6 ayat 121. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafisq wa innasyayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Wala ta'kulu, dan janganlah kamu makan mimma lam yudhkarismullahi alaihi, apa-apa yang tidak disebut nama Allah padanya. Sesungguhnya makan yang disebut tadi lafisqun, adalah perbuatan fasik. Wa inna syayatin, dan sesungguhnya setan-setan layuhun, selalu memberi inspirasi ila auliyaihim, kepada agen-agennya, liyujadilukum, agar mereka berbantah-bantahan denganmu. Wa in ata'tumuhum, dan jika kamu mentaati mereka, innakum, sesungguhnya kalian la musyrikun, adalah orang-orang yang musyrik. Pendapat-pendapat ulama tentang ayat ini. Qala Ibnu Atiyah berkata, al-maqsad min hadil ayat an-nahyu anil maitah. Maksud ayat ini adalah larangan memakan bangkai. Idhiya jawabun liqaulil musyrikin, karena ayat ini merupakan respon ya terhadap ucapan orang musyrik. Kata mereka, tatruku nama qatalallah, kamu meninggalkan apa yang Allah matikan. Jadi maksudnya orang-orang musyrik ini datang kepada Rasulullah mengatakan, mengapa kita tidak memakan hewan yang mati secara alamiah? Kan yang mati alamiah itu berarti kan dimatikan oleh Allah. Kalau disembelih kan kematiannya karena kita. Ya. Jadi kenapa kok sampean membunuh gitu? Kenapa nggak makan yang asli mati aja gitu, alamiah mati gitu? Maka turunlah ayat ini. Jadi jangan makan apa-apa yang tidak disebut nama Allah, maksudnya bangkai. Ya kan? Sepintas ayat ini kan kalau kita nggak membuka tafsir akan bingung. Janganlah kamu makan binatang yang tidak disebut nama Allah. Kan dikira kita itu disembelih tidak disebut nama Allah, padahal maksudnya bukan. Maksudnya bangkai. Bangkai kan mati dengan sendirinya. Matinya itu kan nggak disebut nama Allah, bukan kita yang mau kan. Nah itulah, jadi kita harus lihat asbabun nuzul, historis turun ayat ini. Wan nahyu aidan amma dzubiha lil ansab. Begitu juga ayat ini merupakan larangan
terhadap binatang yang disembelih untuk ansab, untuk dewa-dewa, untuk berhala. Jadi binatang yang disembelih untuk dewa, sesajen, ya itu tidak boleh. Wa ma'adzalika falaftuha ya ummu, tetapi di sisi lain ayat ini berlaku umum. Kalau dilihat dari konteks turunnya itu karena dua hal tadi, tapi ini berlaku umum. Ya ummu ma turikatis tasmiyatu alai min dzabhil Islam, apa-apa yang tidak disebut nama Allah saat disembelih. Wa bihadzal umum ta'allaqa Muhammad ibnu Sirin wa Abdullah bin Iyash ibnu Abi Rabi'ah wa Abdullah bin Umar wa Nafi wa Abdullah bin Yazid al-Khutami wa Sya'bi wa ghairuhum fima turikati tasmi' alai nisyanan au amdan lam yu'kal. Karena itu dengan keumuman ayat ini, ulama-ulama Muhammad bin Sirin, Abdullah bin Iyash bin Abi Rabi'ah, Abdullah bin Umar, Nafi', Abdullah bin Yazid al-Khutami, Sya'bi dan teman-teman mengatakan binatang yang disembelih lupa atau tidak lupa, ya, disebut nama Allah, tidak bismillah, tidak boleh dimakan. Tapi terjadi perbedaan, ya. Sini ada pendapat melihat ayat ini, mereka berpendapat seperti itu. Wa qalat ta'ifatun azimatun min ahlil ilmi, sebagian besar ahli ilmu mengatakan yu'kal ma dzubiha wa lam yusamma alai nisyanan, binatang yang disembelih lupa bismillah boleh dimakan menurut jumhur ulama, ya, menurut mayoritas ulama boleh dimakan. Ada yang begitu. Jadi pendapat pertama mengatakan lupa tak enggak lupa tak, pokoknya kalau enggak bismillah haram. Yang kedua, kalau lupa enggak apa-apa, gitu kan. Ya, walam yuqal ma lam yusamma alaihi amdan. Jadi binatang yang disembelih tidak menyebut bismillah secara sengaja tidak boleh. Wa hadza qaulul jumhur, ini pendapat mayoritas. Wa haka Zahrawi an Malik bin Anas annahu qala, Zahrawi mengutip dari Anas bin Malik annahu qala, dia berpendapat tuqalu dzabiha allati turikatit tasmiyatu 'alaiha amdan aw nisyanan. Menurut Imam Malik, ya, binatang yang disembelih yang tidak baca bismillah sengaja atau enggak sengaja boleh dimakan. Ya, jadi ada 3 pendapat. Saudara boleh milih yang mana, biasanya yang nyaman. Jadi binatang yang disembelih enggak baca bismillah, lupa atau enggak tak, haram. Itu pendapat pertama. Yang kedua, kalau lupa, kalau sengaja baru haram. Ya, kalau lupa nggak apa-apa. Yang ketiga, mau lupa atau mau enggak tah, kalau nggak baca bismillah nggak apa-apa. Jadi persoalannya saudara ada 2 soal menyembelih ini. Baca karena baca atau karena orangnya. Maksudnya kalau orangnya itu orang Islam. Jadi kalau karena orang Islam dia menyembelih, baca atau enggak, memang afdolnya enggak usah diomong, ya baca. Ya orang Islam, terus menyembelih juga dia baca, itu yang utama itu, Pak. Ini lagi ngomong yang kagol-kagol. Kalau ada orang Islam menyembelih langsung potong aja begitu. Boleh enggak? Yang dimaksud ayat ini baca atau orangnya. Kalau baca begini, ya, bosnya orang Islam, ada seseorang punya anak buah non muslim, tolong lu sembelih ayam, sebelum nyembelih lu baca bismillah. Orangnya kafir, ya kan? Yang nyuruh orang Islam.
Pokoknya yang menyembelih itu kafir aja. Waktu mau nyembelih, Bismillah, Allahu Akbar, dia sembelih. Apa itu? Atau orangnya? Nah, itu. Nah, yang dilarang itu sebenarnya apa? Wa ma'uhilla li ghairillah. Yang dilarang itu wa ma'uhilla li ghairillah. Binatang yang disembelih ditahlilkan nama selain Allah. Uhila itu tahlil. Tahlil itu apa? Menyebut nama Tuhan dengan keras. Itu yang jelas nggak boleh. Maksudnya gini, orang Arab itu dulu sebelum kenal Islam, kalau mau nyembeli, demi Lata dan Uzza, gitu, sembeli. Gitu. Nah sekarang kondisi berubah. Bagaimana kalau ada orang Islam diem, nggak baca apa-apa? Nah, boleh nggak? Atau orang bukan Islam disuruh, lu baca aja Bismillah, bukan orang Islam. Mana ini maksud oleh ayat ini? Yang jelas dilarang tadi, disebut nama bukan Allah. Itu yang jelas dilarang. Baik itu pelakunya muslim atau tidak muslim. Contohnya demi Nyi Roro Kidul, nah, itu jelas haram walaupun orang Islam. Ya, demi dewa apa, demi apa. Nah itu nggak boleh. Nah sisanya selain itu terjadi perbedaan pendapat. Berarti ya. Qala Abdul Wahab, dari Rabi'ah diceritakan, qala Abdul Wahab, berkata Abdul Wahab, at-tasmiyah sunnah, membaca bismillah itu sunnah bukan wajib menurut beliau. Jadi terjadi perbedaan pendapat. Fa idza taraka dzabih nasyan ukilatiz dzabiha fi qauli Malik wa ashabi. Maka jika seorang penyembelih itu lupa bismillah, ya, sembeliannya boleh dimakan, ya. Wa idza taraka amdan faqala Malik la tuqal. Tapi kalau sengaja, memang sengaja, wah nggak usah bismillah, sengaja, maka menurut Imam Malik tidak boleh dimakan. Jadi menurut beliau bismillah itu kalau lupa nggak apa-apa, singkatnya. Fahamala ba'du ashabi qaulahu la tuqal ala tahrim. Jadi kalau dimakan tuh hukumnya haram. Wa ba'dum al karaha. Tapi ada yang mengatakan kalau dimakan bagaimana? Orang yang sengaja menyembelih tidak bismillah, dimakan bagaimana? Ada pendapat mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Wa qala Ashhab tuqal dzabihatu tariki tasmiyah amdan. Kata Ashhab, seorang ulama namanya Ashhab, binatang yang disembelih oleh orang yang lupa bismillah, tidak bismillah secara sengaja boleh dimakan. Illa ayakuna mustakhifan, kecuali dia ngejek. Jadi nggak bacanya itu memang ngeyel gitu. Lah apa-apaan sih bismillah gitu. Nggak ada kaitan sembelih. Nah itu, jadi ada catatan-catatannya, ada yang mutlak, ada yang dengan catatan-catatan tertentu. Alhasil semuanya ini terjadi perbedaan pendapat. Jadi yang jelas nggak boleh itu tadi, disembelih menyebut nama dewa atau nama yang disembah atau nama yang disucikan selain Allah. Wa dzabaihu ahlil kitab inda jumhuri ulama fi hukmi ma dzakara asmallahu alaihi. Sembelian ahlil kitab, sembelian orang Yahudi, orang Nasrani, menurut mayoritas ulama sama dengan sembelian orang Islam. Ya, hukumnya tadi boleh berarti. Min haitsu lahum dinun wa tasyri'un. Karena mereka juga punya agama. Artinya masih ada benang merah. Jadi agama itu dibagi dua. Ada agama samawi, ada agama ardi atau agama langit, agama wahyu, ada agama budaya. Agama langit adalah yang memper-memper dengan kita, nabi-nabinya sama.
Cuma jumlahnya berbeda. Nabinya orang Yahudi 23. Nabinya orang Nasrani 24. Nabinya orang Islam 25. Nabinya orang Ahmadiyah 26. Kurang nggak boleh, lebih nggak boleh. Kalau kita 25. Kalau kita mengatakan ada 26, tidak sah itu. Ya, karena Ahmadiyah mengatakan Mirza Ghulam adalah nabi terakhir. Jadi harus pas. Kalau kurang, orang Nasrani 24 tidak mengakui Nabi Muhammad. Tidak boleh. Orang Yahudi, apalagi Muhammad, Nabi Isa tidak diakui sama dia. Jadi cuma 23. Ya. Ada 23, 24, 25, 26. Wadhamir, domir, kata ganti yang ada pada innahu lafisqun. Sesungguhnya memakan sembelian tadi yang tidak dibenarkan adalah bentuk kefasikan. Fasik itu apa? Fasik itu khurujun anit taat, tidak taat. Ya, sesungguhnya memakan sembelian yang tidak dibenarkan adalah bentuk kedurhakaan, pelanggaran maksudnya, khurujun anit taat. Wa inna syayatin, dan sesungguhnya setan-setan, kata Akrimah, yang dimaksud setan di sini fi hadil ayat maradatul insi min majusi wa faris. Yang dimaksud setan di sini adalah manusia-manusia yang pembangkang, yaitu orang Majusi, penyembah api. Ya, penyembah api. Orang Hindu India itu juga sama, penyembah api. Kalau dia meresmikan pernikahan, kan apinya ada di tengah, suruh ngelilingin itu. Ya, ada api itu, kobaran api, pengantinnya suruh keliling berapa kali nggak tahu. Tawaf. Nah, tapi yang ditawafi api. Ya, itu baru sah. Jadi sah setelah mengelilingi api. Jadi setan-setan yang dimaksud di sini adalah manusia. Kan minal jinnati wan nas kan? Di sana kan ada minal jinnati wan nas. Setan itu sifatnya, setan itu sifat gitu. Jadi yang durhaka, baik manusia maupun jin, itu disebut setan. Sebab kalau setan itu pengertiannya makhluk halus, memedi gitu ya, genderuwo, apa itu lagi, namanya macam-macam. Maka ayat larangan Allah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin semakin tidak bermakna. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Kalau yang dimaksud setan itu genderuwo, memedi, ya boro-boro ngikutin, ngelihat aja udah kabur kita. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Kalau setan itu artinya tadi. Maka setan yang dimaksud ini adalah manusia yang durhaka, ya, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, itu setan. Maksudnya itu. Karena setan itu adalah warna, sifat. Wadzalika anam kanu yuwaluna Quraisyan. Mereka waktu itu memihak orang Quraisy. Jadi ngomporin orang Majusi, orang Yahudi ini ngomporin orang Quraisy supaya semakin berani ya memusuhi orang Islam. Diprovokasi. Jadi sikap mereka ini dipanggil oleh Allah setan. Ya, bukan makhluk halus yang ketawa ketiwi itu kan, bukan. Ala adawatin nabi, untuk memusuhi nabi, fakhatabuhum munabbihina ala al-hujjah allati dzakarna min amri dzabhi. Maka ya mereka mengompori, ya, mengompori munabbihina, untuk mengingatkan hujah yang kami sebut dalam soal menyembelih. Bin qaulihim, yaitu ucapan mereka, taquluna ma qataltum, kalian makan apa yang kalian bunuh.
Wala taquluna ma qatalallah. Kalian tidak makan apa yang dibunuh oleh Allah. Yang kalian makan itu yang kalian bunuh. Berarti kalian itu penjahat. Kan nyembelih itu bunuh. Ya, kenapa kalian memakan daging binatang yang kalian bunuh? Itu kan kejam. Harusnya makan yang dibunuh oleh Allah. Apa yang dibunuh oleh Allah? Yang mati alami. Udah tua mati, nah itu sah itu alami. Nah Islam datang melarang itu, justru itu bangkai yang begitu, nggak boleh. Ya harus yang disembelih. Nah inilah kata-kata mereka memanas-manasi orang Quraisy untuk menentang orang Islam. Fadzalika min mukhatabatihim wal wahyu. Nah mukhatabat, provokasi mereka ini disebut dengan wahyu. Kan di sini kan ada ini. Inna syaitan la yuhun. Sesungguhnya setan-setan ini menurunkan wahyu. Wahyu ini maksudnya memberi inspirasi ya kepada orang musyrik untuk semakin memusuhi Rasulullah. Jadi membuat banyak narasi. Membuat narasi-narasi lalu disebarkan supaya orang nggak percaya pada komunitas muslim. Wal aulia, yang disebut aulia di sini adalah Quraisy. Wal mujadalah. Mujadalah adalah adanya terjadi perdebatan. Wa qala Ibnu Abbas wa Abdullah bin Katsir, yang disebut setan menurut Ibnu Abbas dan Abdullah bin Katsir adalah jin. Nah, jadi makhluk halus. Berarti kalau yang dimaksud dengan jin yang nggak kelihatan. Ya, jadi jin-jin itulah yang memberikan inspirasi kepada musuh-musuh Islam untuk membuat masalah. Wa lafdzatu ala wajhiha wa kafaratul jin auliyatul kafara. Jadi jin itu menjadi wali-wali kafir. Summa nahallahu an ta'atihim bilafdin yatadamal wa'id wa arada ashab misalin fi anna yushabal mu'min bil musyrik. Kemudian Allah melarang mentaati mereka. Wa haqqat Tabari ad Ibnu Abbas qaulan innal ladzina jadaluka bitilkal hujjah hum qaumun minal yahudi. Kata Tabari ya, mengambil riwayat dari Ibnu Abbas, sesungguhnya orang yang mendebat Rasulullah waktu itu adalah kaum Yahudi. Jadi maksudnya pendapat-pendapat ini dikumpulkan dari sahabat untuk mengetahui jelas, mengetahui secara pasti siapa yang mengompori orang musyrik. Apakah makhluk yang kelihatan apa yang enggak. Ya, yang mereka saksikan adalah orang-orang Yahudi. Nah, suka membisikkan pada orang musyrik ini supaya semakin benci. Terus saja begitu. Kala qadi Abu Muhammad wa hadza dhaif. Kata Abu Muhammad, pendapat ini dhaif. Li'anal yahuda la ta'kul maitah. Karena orang Yahudi enggak makan bangkai. Ya, yang mengompori begini ini bukan orang Yahudi, tapi penyembah berhala. Karena mereka tidak punya aturan, ya, tidak punya kode etik dari agamanya. Jadi semuanya itu berdasarkan karangan. Ya saudara lihatlah bentuk-bentuk kata-kata wisdom dari orang-orang Buddha itu semuanya berdasarkan pengalaman, filsafat. Bisa benar, bisa enggak. Ya. Kalau kita kan ini dari Allah dan Rasul. Ya, menurut kita benar apa enggak telan aja. Kan begitu. Karena kita mengedepankan iman. Wah, enggak paham nih apa maksudnya, udah nurut aja. Kan begitu kita, ya kan? Enggak ngerti nih apa ini. Mungkin saja menurut kita sementara rasanya enggak cocok amat ini. Tapi tetap aja kita jalani. Seperti haji. Kalau diperhatikan dari atas kan seperti kelakuan anak-anak, ya kan? Tawaf, ada bangunan diputer-puterin, nggak ada juntrungnya, 7 kali aja, yang sifatnya muter.
lalu datang ke Bukit Sofa, begitu-begitu, bolak-balik, yang dicari apa gitu, ya kan? Pokoknya selesai 7 kali aja. Terus nanti ada bukit ditimpuk-timpuk gitu, ya kan? Berakhir dengan botak. Ini kalau disaksikan ini kan kita ketawa, ini kayak anak-anak, kayak anak kecil ini. Diunjal dari berbagai negara, diunjal, dievakuasi. Daftarnya aja sampai lama, bayarnya besar. Udah di sana gitu kelakuannya. Diam di Arafah dari zuhur sampai maghrib. Udah tahu panas sana. Menang baik. Jadi ada kelakuan diem, ada muter begitu, ada begini-begini, ada nimpuk gitu. Berakhir dengan botak. Kan kalau orang itu, ay kok begitu sih? Ya, itu ada seorang menamakan kiai itu, suka viral di internet, suka ngejek aja. Gale orang Islam tapi ngejek terus. Yang oh begitu, haji itu apa? Pikir dong katanya. Kayak melawan Islam. Ya, memang kita lihat tuh kalau dari sisi akal kita, kayaknya nimpuk. Kalau nanti saudara lihat kan, kalau di zaman Nabi Ibrahim kan setan yang ditimpuk tuh setan. Kalau sekarang kan kita bukan Nabi Ibrahim, ya. Jadi kita nimpuk dinding aja, dinding ditimpuk-timpuk. Maka ada yang sebagian meyakini itu setan, sehingga nggak tahu-tahu nimpuknya tuh. Nah yang di depan ini sing gitu. Ada suara begini kayak orang mau diselentik gitu. Kan mengerikan. Kita udah di belakang, tetap aja nanti ada yang di belakang. Wah, nggak tahu-tahu. Main begini, pasang kuda-kuda. Kan kalau salah-salah itu kan kena telinga kita. Ya? Dan mereka juga sudah nggak nyunah gitu. Suruh ngambil batunya segede kacang lah, kacang tanah gitu. Ini gua gede karena menganggap tuh setan gitu. Setan bandem ini. Nggak taunya di depannya tuh temennya sendiri kan. Bludak. Mau marah bagaimana wong ibadah. Nah, itu ya. Nah. Jadi seperti kekanak-kanakan gitu tuh. Terus menyembelih. Kalau zaman Nabi Ibrahim yang pengganti Ismail kan. Diam. Berkemah tanggal 11, 12, 13. Ibadahnya hanya nimpuk 3 kali, ya kan? Jamratul Aqabah, Jamratul Wusta, Jamratul Akhirah. Nah, itu jamrat 3 kali, 11, 12, 3 kali. Kerjanya itu aja, nggak ada yang lain-lain. Jadi Mina sepanjang tahun hanya dimanfaatkan 3 hari. Mina cuman 3 hari doang tempat ibadahnya. Setelah itu tidak ada ibadah lagi. Arafah malah setahun sekali, setahun cuma 1 hari. Ya, jadi Allah ada menempatkan satu tempat zona yang dipakai seumur setahun 3 kali, itulah Mina. Ada yang setahun cuma sehari, yaitu Arafah. Jadi kalau bukan di tanggal 9 kita ke sana nggak ada pahalanya, doanya tidak mustajab. Ya kita mau jalan-jalan ceritanya umroh kan tidak di bulan haji, lalu melintasi Arafah berdoa nggak ada gunanya karena tidak ada petunjuk dari Rasulullah. Arafah sebagai tempat doa yang manjur saat dibacakan di tanggal 9, hanya di tanggal 9, berarti setahun cuma sehari. Nah inilah memang Allah menentukan seperti itu. Ya, jadi ibadat kita ini ada yang sehari-hari. Contohnya kita sholat sunnah sendiri. Nah, nanti ngumpul sehari-hari, ya, sholat berjemaah. Kan? Paling se-RT atau se-RW. Nanti ngumpul lagi lebih besar lagi, yaitu Idul Fitri, lebih banyak lagi. Ya, dalam skala dunia, yaitu haji.
Di dunia ini tidak ada satu tempat yang dihadiri oleh semua bangsa di dunia ini. Nggak ada. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir biaya haji itu biaya paling murah. Cuma yang murahnya buat kita jadi mahal. Kita kan ngumpulin dari mulai muda, ngumpulin terus sampai bongkok baru berangkat, batuk-batuk. Seharusnya kan masih strong, kan? Karena itu pendapat kita sendiri. Kalau mau haji pengennya milihnya tua. Takut kalau masih muda banyak dosa gitu kan. Nggak ada kaitan. Haji itu kan sama dengan zakatul fitri, sama dengan puasa, sama dengan sholat. Bayangkan kalau orang mau sholat tunggu tua, masih banyak dosa. Nggak usah, justru haji itu mestinya mudah, apalagi Indonesia ini. Ya, karena masa tunggunya udah begitu lama, mestinya sih kita patungan lagi kayak BPJS begitu tuh. Begitu dapat KTP langsung daftar. Semua yang dapat KTP sudah terdaftar haji, harusnya begitu. Karena masa tunggunya 30 tahun. Bayangkan baru punya KTP 17 tahun, daftar berangkatnya 47 usianya. Ya, nah kita kebanyakan mulai mampu setelah 40 ke atas. Bisa ngumpul-ngumpul 40 ke atas daftar, berangkat umur 70. Nah, ini sudah nggak nyaman. Ya kan? Jadi waktu tawaf kalau udah umur panjang itu udah umur uzur, wah nyiksa bener itu. Waduh, kepepet sana kepepet sini. Kan emosi orang yang udah berumur itu semakin menjadi-jadi. Disenggol aja, ayo ngelawan terus. Dianggapnya begitu. Kalau anak muda kan senyum-senyum. Yo, senggol-senggol lagi. Nyaman aja. Terus makannya milih. Kalau udah tua mah, karena giginya sudah nggak ada. Nah, di sana dikasih daging yang keras-keras. Gimana ini? Nggak bisa cari agar-agar ada nggak bisa. Wong di gurun pasir mau cari itu, yang amoh-amoh itu, nggak ada. Nah, jadi kalau dipikirkan saudara, kalau kita pikirkan menjalankan rukun Islam yang kelima ini, bangsa Indonesia harus duduk berpikir. Bagaimana mengatasinya nih, nunggu 30 tahun keliwatan ini. Harus dipikirkan bagaimana caranya. Sebab zona untuk ibadah tidak bisa diperluas. Jadi jangan saudara bayangkan waktu haji kan menampung 2 juta. Udah dilebarin aja biar 10 juta. Gak bisa begitu. Karena haram, zona haram itu sudah dibatasin oleh Rasulullah. Sini sampai sini. Jadi gak bisa dilebarin. Contohnya nih, bagaimana kalau BSD ini masuk Cilegon? Karena Cilegon ini peminatnya banyak, dilebarin aja ke sana. Nggak bisa, kalau untuk haji itu nggak bisa. Sudah dibatasi namanya miqat. Jadi segitu-gitu aja. Sementara populasi nambah terus, tempatnya segitu-gitu aja. Ini membuat masa tunggu yang lama. Nah, maka diatasi itu dengan zamarat. Kalau dulu cuma di satu tempat, sekarang bisa naik ke lantai berapa. Kan begitu kan? Diatasi dengan begitu. Terus untuk masuk ke zamarat itu melewat terowongan. Atas usul Presiden Soeharto, terowongan dibagi 2. Ya, jadi 1 jalur. Kata itu ada namanya apa? Double track kalau istilah kereta mah. Yang ke sana dengan ke sini harus beda. Dulu 1 sehingga tabrakan. Maka terkenalah korban terowongan Mina dulu tuh. Kan sekarang sudah tidak ada lagi, tapi jumlah populasi terus nambah ya, walaupun satu arah ya sesek lagi. Jadi mesti bagaimana? Mungkin terowongan ini diperbanyak gimana? Ya sama dengan tol lah, ya. Kalau tol pengguna jalannya banyak kan pintunya dibuka banyak. Kalau sedikit ya nanti ngantri, akan ada penumpukan. Nah inilah kiat-kiat untuk mempermudah. Ya nggak tahu satu saat bagaimana, apa nanti tawaf cukup pakai kendaraan, kayak itu permainan muter-muter tuh, sudah duduk aja, wing, selesai. Nah, sekarang kan lambat,
Gara-gara Ka'bahnya ditutup semakin lebar, nggak bisa mendekat kan. Nah, itu ada yang di atas lebih parah lagi, semakin jauh. Nah inilah kalau kita hadapi perintah ajaran Islami dengan akal, ya, maka kita akan berkesimpulan salah. Sama dengan ayat ini. Qultu ma qalahu Sa'di minal muqarabah bayana kasyaf wa bainal wahyi wa annal kasyaf yatawaqqafu sidqahu ala wahyi. Kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, wa in ata'tumuhum, jika kamu mentaati mereka. Lalu penafsir mengingatkan, wa dalat hadhil ayat karimah ala anna ma yaqau fil qulub minal ilhamat wal khusyuf allati yaktharu wuqa inda sufiyya wa nahwihi la tadullu bi mujarradiha ala anna haq. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ilham, kasyaf tahu nggak? Kasyaf itu dibuka. Apa orang bilang itu indigo ya? Indigo. Tahu nggak indigo? Bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang biasa. Indigo. Kalau dalam bahasa agama namanya kasyaf. Kasyaf itu pernah terjadi di zaman sahabat. Suatu saat Umar bin Khattab khutbah Jumat. Lalu dia teriak, awas, begitu. Padahal nggak ada kaitan dengan materi khutbah. Tiba-tiba beliau begitu, awas pindar gitu, ngumpet kamu gitu. Nggak ada kaitan dengan materi khutbah. Nah, orang-orang yang ada di medan perang pulang, dia cerita, waktu kami sedang perang, tiba-tiba musuh mendadak datang. Untung ada suara gaib. Nah, ternyata itu Umar dari jarak jauh. Ya, namanya apa itu? Telepati ya. Telepati. Jadi itu ada tapi itu tidak boleh dianggap sebagai kebenaran. Jadi ada orang-orang tertentu yang sudah keliwatan. Sampai-sampai dia mengatakan, saya dikunjungi oleh Rasulullah. Seorang guru sampai begitu ngomong, saya alhamdulillah dikunjungi oleh Rasulullah dan beliau berpesan begini-begini. Nah, pesan yang beliau katakan sebagai pesan dari Rasulullah itu wajib diikuti. Padahal ini ngarang-ngarang aja. Ya, ada orang datang pada saya, wah Pak Sarip, saya waktu haji melihat Pak Sarip, kalau wajah saya mah pasaran, saya bilang banyak. Saya nggak memberi ruang orang untuk menafsirkan. Sakti ya saya bilang. Itu penglihatan saudara yang salah, saya bilang itu. Udah katarak saudara. Wong saya di sini nggak kemana-mana. Nah, tapi bukan berarti Allah tidak memberikan maunah. Ya, jadi kalau istilah nabi sebelum dilantik menjadi nabi namanya irhas. Kalau dalam bahasa dunia persilatan namanya kesakten. Tapi kesakten ini bukan keterampilan. Kalau keterampilan kan diminta kapan saja dia bisa keluarkan. Bukan, ini bukan hasil belajar. Jadi memang karomah dari Allah. Nah, kalau nabi itu namanya mukjizat. Kalau sebelum jadi nabi namanya irhas. Seperti Rasulullah saat masih kanak-kanak, teman-temannya kaget karena beliau diculik. Ya, diculik, dibaringkan, kemudian dibelah dadanya. Temennya ngelihat berdarah-darah. Nah, ternyata itu Jibril, malaikat Jibril. Di kemudian hari Rasulullah menyatakan, aku waktu kecil pernah. Teman-temannya lari ke tempat Halimatus Sa'diyah ibu susu dari Rasulullah, menceritakan ketakutan Halimah. Wah, begitu ya. Teman-temannya ceritakan, dia percaya. Lalu dikembalikan pada ibunya karena ketakutan itu. Nah, ini di zaman Rasulullah. Setelah beliau dilantik jadi Rasul, maka ada kejadian spektakuler. Nah, ini namanya mukjizat. Nah, bagaimana terhadap umatnya? Terhadap umat itu namanya karomah. Karomah itu kemuliaan. Karomah ini nggak bisa dipelajari. Karomah nggak bisa setiap saat dikeluarkan.
Ya, tapi bisa terjadi. Contohnya kita diselamatkan, yang menurut nalar kita mestinya nggak selamat, tapi bisa selamat. Contohnya itu. Baik, kita lanjutkan dengan fatwa-fatwa dari Syekh Utsaimin. Pasti dalam hidup kita juga pernah lah. Contohnya waktu terjadi COVID, alhamdulillah kita selamat, ya kan? Padahal persiapannya nggak begitu mumpuni lah. Kalau Allah mau menakdirkan kita kena, ya kena. Tapi alhamdulillah, ya, kita diberi sehat sampai hari ini, masih diberi kesempatan untuk ibadah. Selanjutnya saya bacakan fatwa dari Syekh Utsaimin. Ada yang bertanya, taqulu sa'ilah, seorang wanita bertanya pada Syekh Utsaimin, sami'tu anna lil mar'ah hajjatun wahidatun wa umratun wahidah, fal hadza sahih wa hal laha taqral umrah idza raghibat fi dzalik. Saya mendengar bahwa haji untuk perempuan, haji dan umrah untuk perempuan cukup sekali. Saya mendengar gitu ya. Apakah pendapat ini benar? Lalu kalau ada perempuan yang ingin mengulang umrah dan haji, apa boleh? Nah, itu kan, itu yang ditanyakan. Lalu Rasulullah menjawab, Syekh Utsaimin menjawab, al-mar'ah karrajul fil haji wal umrah. Perempuan seperti laki-laki dalam ajaran Islam. Walihadza sa'alat ummul mukminin Aisyah Rasulullah SAW. Suatu saat Aisyah bertanya pada Rasulullah, hal ala nisa jihad, apakah perempuan wajib jihad? Suatu saat Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Qala na'am. Ini karena kenapa Aisyah bertanya? Artinya jangan pilih kasih. Allah ini kan maha adil. Kalau laki-laki boleh jihad dengan pahala yang berlimpah, bagaimana perempuan? Masa gara-gara jenis kelamin dibeda-bedain? Kan Allah terkenal adil. Gitu kira-kira muatannya. Kalau kita sih mungkin alhamdulillah nggak wajib pasti begitu, nggak perlu nanya-nanya, ya kan? Gitu ya. Udah jangan tanya-tanya, kalau udah nggak wajib udah. Seperti sekarang ulama mengatakan di musim normal begini kita nggak perlu jihad angkat senjata tajam, nggak perlu, tapi angkat kitab, angkat pena, duduk manis, karpet sudah tergelar, cuaca sejuk, makanan berlimpah, nah itu jihad, taklim, kan udah gampang tuh, pahalanya seabrek-abrek, kurang apa? Itu pun nggak mau. Bagaimana kalau diumumkan besok hari Senin akan menghadang Amerika? Wah, apalagi lari terbirit-birit. Ya, nah, kita sudah dimudahkan. Nah, maka ini Aisyah bertanya, apakah perempuan juga boleh jihad? Rasulullah menjawab, na'am, benar. Alaihinna jihadun. Perempuan juga ada jihadnya. Cuma jihad perempuan la qital, bukan adu senjata. Ya. Bukan senjata. Tapi al-hajj wal umrah, haji dan umrah. Haji dan umrah itu adalah jihad untuk perempuan yang sebenarnya. Kalau kita taklim ini kan lagi tenang, jihad kita saat tenang, karena perang itu kan nggak bisa dituntut setiap saat kan, ya kan? Jadi kematian yang paling indah, kematian yang berpahala tinggi adalah syahid, mati karena menjunjung tinggi kalimatullah. Tapi kan ini nggak bisa dituntut setiap saat. Bagaimana yang kita seumur-umur nggak pernah terjadi perang? Allah maha adil, maka digantikan dengan taklim, mengkaji ilmu. Kan udah murah meriah itu, Pak. Nggak perlu pendaftaran, nggak perlu beli senjata, bawa buku, bawa pena, duduk manis, tuh, karpet digelar, udara sejuk, wah udah. Nggak perlu bawa lampu. Zaman dulu kan orang mau ngaji bawa lampu tuh, bawa teplok. Ya, guru ngaji itu belum ada penerangan dulu, pada sumbangan minyak dulu, ya kan?
Kalau sekarang mah nggak perlu, ya itu terserah saudara, mau sedekah silakan, enggak juga nggak dipaksa. Kalau udah nyaman, pahalanya sama dengan jihad. Kurang apa coba? Toh sudah purna apa? Purna karya. Istilah lain dari pensiun. Ya, artinya kata orang itu sudah BBM bolak-balik masjid. Ya, kurang apa pahalanya? Jadi buat kita sekarang ini mencari spot-spot yang menghasilkan pahala tinggi. Contohnya ba'da subuh, kita tetap duduk di masjid, mendengarkan kajian, apalah saja yang bermanfaat sampai terbit matahari plus 12 menit, sholat dua rakaat, namanya sholat syuruk. Sholat syuruk itu setara dengan duha. Tapi syuruk berbeda dengan duha, karena ada catatan harus nongkrong setelah subuh di masjid sampai terbit matahari plus 12 menit, sholat 2 rakaat, itulah syuruk. Itu mendapat pahala berbeda dengan duha, lebih tinggi, yaitu haji dan umrah sampai disebut diulang-ulang oleh Rasulullah 3 kali. Apa ya benar 3 kali? Mudah-mudahan. Apa 3 kali hanya penegasan saja? Haji dan umrah tamah sempurna, nggak disebut 3 kalinya, cuma ngomongnya 3 kali. Nah, mudah-mudahan. Nah, Anda tahu sendiri kan berapa orang umrah dan haji, nunggunya lama. Itu bisa kita dapatkan nilainya setiap hari. Nah, itu. Kan itu melimpah itu, nggak perlu pendaftaran lama-lama, nggak perlu vaksin, apalah macam-macam. Ya kan, pahalanya sama. Nah, inilah keadilan. Kata sabda Rasulullah selanjutnya, walakin la yang bagi mar'a an turhiqa zaujaha, tetapi tidak seyogyanya haji dan umrah ini dipaksakan oleh seorang istri kepada suaminya. Ketika dia sudah haji dan umrah, dia maksa pada suaminya supaya mengulang. Jangan kalau untuk perempuan, cukup sekali. Ya, banyak pekerjaan yang lebih menghasilkan lebih dari haji dan umrah. Li'anna hunaka abwaban katsira, karena banyak pintu terbuka untuk menghasilkan pahala. Qad takuna aktsar min umrah. Contohnya it'amul ja'i, memberi makan orang yang lapar. Ya. Wa kiswatul ari, memberi pakaian orang yang telanjang. Orang yang nggak pakai jilbab dikasih jilbab tuh. Karena kita nggak pernah tahu orang yang nggak pakai jilbab jangan-jangan nggak punya jilbab. Kita kasih. Kenapa sampai lebih cantik pakai jilbab sih? Ukurannya berapa jilbabnya? Tak beliin. Nah, ya kan? Nah, mestinya begitu. Jangan diomel-omelin, nggak taunya dia nggak punya. Begitu. Wa izalatul adza 'anil muslimin afdal minal hajj, serta menyingkirkan gangguan dari kaum muslimin itu lebih baik daripada haji dan umrah. Bahkan taat kepada suami juga berpahala besar. Ya, kebanyakan aku lihat penduduk neraka itu adalah perempuan. Lalu perempuan bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang menjadi penyebab penghuni neraka itu perempuan?" Mereka kufur. Rasulullah menjawab, mereka kufur. Adakah mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya? Bukan. Kufur kepada suaminya. Banyak sekali kebaikan yang diterima dari suami, tapi suatu saat terjadi kesalahan, kebaikannya itu seakan-akan luntur. Tuh. Maka begitu juga Rasulullah di satu kesempatan, al-mar'a khuliqat min dila, perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Para ulama mengatakan rusuk yang bengkok itu juga mana kiasan. Mulutnya itu loh nggak bisa dijaga, mulutnya suka ngomel, ngeromet gitu. Apa aja ngeromet, nggak terima itu, nggak bisa diem. Nah itu komen terus, ada yang nggak nyaman komen. Taraweh kepanjangan, panjang amat sih.
Terawih pendek semua di komen. Panas, gimana sih ini AC jadi? Nyumbang apa enggak? Yang nggak bisa nuduh sih, mungkin ada yang nyumbang. Jadi semua itu. Nah, kita selaku lawan jenisnya, pasangannya, juga harus tahu kelemahannya begitu. Jadi kalau ngeromet itu memang sudah wataknya. Udah dengerin aja kayak kaleng rombeng gitu. Itu musik terbaik di dunia. Walaupun di telinga kita ini perempengan, seperti dipukul-pukul. Itu musik terbaik di dunia. Jadi tugas seorang suami, kebaikan seorang suami di rumahnya itu adalah mendengarkan keluhan istri. Salah satunya mendengar keluhan istri. Yang ngomel begini, beras sudah habis, anak sakit, bayaran belum, itu dengerin aja. Jangan kasih komen apa-apa, kecuali dia sudah diem. Dari tadi diem aja, nah baru komen, jawab. Tapi sebelum dia menghentikan, sebelum titik, diemin aja, ngomong. Jangan disautin. Kalau disautin terjadi perang Badar. Nah, jadi itu ya. Kemudian penanya lain, jadi saudara, tentang haji dan umroh begini. Para ulama berbeda pendapat tentang umroh. Kalau tentang haji, semua ulama sepakat bahwa haji itu rukun Islam yang kelima. Apakah cukup haji saja? Sebagian ulama mengatakan haji plus umroh. Bukan umroh yang gandeng dengan haji, bukan. Ya, rukun Islam buat orang Islam ini yang disepakati adalah haji. Kalau orang haji pasti kan umroh. Maksud saya haji yang umroh yang terpisah. Sebagian ulama mengatakan wajib. Jadi tapi tidak sepakat. Ya, tidak sepakat. Jadi haji plus umroh. Setiap orang haji pasti umroh, tapi bukan itu yang dimaksud umroh ini. Umroh terpisah. Jadi maksudnya kalau kita sudah haji, kita nabung lagi buat umroh, maka itu yang afdal, supaya terhindar dari perbedaan pendapat. Kalau kita sudah umroh, berarti tinggal haji. Gitu. Tapi jangan sampai kita sudah umroh merasa sudah haji. Kan banyak, wah kayaknya udah orang katuk ya umurnya. Daftar udah segini, nunggu 30 tahun, daftar ini 50 tahun. Apa ya nyampe. Ya jangan begitulah, siapa tahu Anda dikasih 100 tahun. Kalau udah daftar mah, ya kan? Dicatat oleh Allah karena sudah ada niat. Mana buktinya Anda sudah niat? Kan harus daftar. Harus sudah daftar nggak jadi kan nggak hilang itu. Memang bergeser sih ke ahli waris. Ya, tapi kan kita sudah keluar uangnya. Jadi kata Rasulullah, yang namanya pahala itu maqaddamtumuh, yang sudah kamu ajukan. Yang masih disimpan belum bernilai. Itu kita harus ingat. Jadi kalau kita sudah naro, berangkat apa enggak berangkat itu urusan umur. Nanti kalau ditegur oleh Allah, kenapa sampean nggak berangkat? Saya sudah daftar ya Allah, tapi engkau menghendaki lain, umur saya nggak ada, jadi saya nggak bisa berangkat. Contreng. Itu kan. Mana buktinya sampean sudah haji, rumah udah lunas, mobil sudah lunas. Waduh, saya waktu itu dengar 30 tahun. Jadi saya umurnya nggak mungkin. Kok bisa bilang nggak mungkin, itu dari mana gitu? Umur kan rahasiaku. Walaupun umur rata-rata segitu ya. Nah itu takutnya ditegur begitu doang. Takutnya. Dan saudara, kalau kita ngumpulin setahun sejuta, kan nunggu 30 tahun 30 juta tuh. Masa sih setahun nggak nyampe sejuta. Kalau ngumpulin 2 juta saja, ya kalau kita sekarang kan 50 nih. Kemungkinan nanti kalau berangkat 60 nih, berarti setahun 2 juta nyisihin uang tuh. Sambil nunggu 2 juta, 30 tahun 60 juta. Nah, demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah, sudah masuk waktu. Apakah kita setelah kita menyerahkan badal haji itu maksudnya gimana tuh? Kan kita masih hidup. Buat siapa? Keluarga ya.
Jadi saya sarankan kalau tidak ada niat nggak perlu dibadalin. Jadi Islam mengajarkan kepada kita kan manistata'a ilaihi sabila, yang mampu. Kalau sampai tutup usia nggak mampu, berarti gugur. Gitu Pak. Nggak usah kita apa ya istilahnya memaksakan diri untuk menghajikan seseorang. Bapak kita waktu masih hidup kita ekonominya masih pas-pasan, jadi tidak terlintas sama sekali untuk ngeberangkatin. Setelah kita makmur, kedua orang tua kita sudah tiada. Pas kita kan pasti ngenes, ya Allah, saya kepengen ngehajiin dia. Ya sudah, jangan memaksakan diri, kan sudah tiada. Nah, akan lebih baik kalau kita bersedekah niat untuk mereka. Nanti kalau di akhirat ditegur, ya emang nggak ada umur, saya nggak mampu. Kan begitu. Kan haji ini manistata walillahi 'alan nas hijjul baiti manistata'a ilaihi sabil. Ada catatan, memang rukun Islam itu semua ada 5, tapi khusus haji Allah menyebutkan manistata'a ilaihi sabila, orang yang mampu. Kecuali Pak, Bapak mau haji nggak? Suatu saat kita bicara dengan orang tua kita, mau. Nah, kan berarti sudah niat. Nanti ya tak hajiin. Nah, itu berarti janji. Nah, itu dibadalin. Itu Pak. Saat itu sudah ada porsinya, sudah bayar, tapi sebelum melaksanakan meninggal. Ya, berarti itu sudah niat itu yang dibadalin. Nah, ketika dibadalkan, apa kita perlu tahu orangnya? Nggak perlu tahu. Ya kita sudah sama dengan kita zakat, kita kan nggak perlu tahu siapa yang dikasih itu. Zakat saya dikasihin ke siapa? Nggak perlu tahu. Pokoknya kita niatnya ikhlas gitulah. Tapi syukur-syukur kalau untuk meyakinkan si penyelenggaranya yang diamanat itu memberitahu yang haji kan segini. Karena orang yang badal haji itu nggak boleh rangkep. Nggak boleh satu orang menghajikan 10 orang atau 2 orang, nggak boleh. Satu orang ya satu. Dan dia sudah harus haji. Syarat yang membadalkannya dia sudah haji gitu. Bukan orang yang belum haji, bukan. Nah, suatu saat pernah ada suguhan. Kata sahabat, saya tidak pernah tahu siapa penyembelihnya dan cara menyembelihnya. Gimana status makanan ini? Kata Rasulullah, summuhum, bacalah bismillah saat kamu mau makan. Jadi kalau kita tidak tahu, baca bismillah saat mau makan, maka itu sudah mewakili tadi. Tapi kalau kita ada di daerah yang dicurigai tidak disembelih oleh umat Islam, sebaiknya kita menghindar. Kita perlu nanya ini halal apa enggak. Tapi kalau di pasar kebanyakan muslim ya kita mestinya itu petugas yang Jadi tadi itu status bismillah disembelih oleh orang Islam wajib enggak? Kan tadi sudah dibahas. Ada 3 pendapat, kan? Yang amoh mah enggak wajib. Tapi kalau yang mau ideal ya mestinya orang Islam terus dia bismillah. Tapi kalau yang dipotong banyak Pak, ruwet dia tuh. Coba saudara perhatikan satu restoran dengan pengunjung yang banyak, itu sekali nyembeli 100 ayam. Ya, bagaimana cara dia pakai alat seken tombol. Gitu. Ada yang curiga mengatakan katanya disembelihnya itu lewat atas katanya. Gimana ya? Lewat bawah apa? Yang tidak syar'i. Lewat atas saja dipotong begini. Jadi miring begini. Berarti itu pakai alat penggal gitu. Berarti dipenggal Pak gitu. Digantung kan ini. Kepalanya digantung berarti dipenggal. Kalau kita kan harus gitu. Nah ini lama begini ini. Apalagi ditungguin kelepok. Wih, masih ada tenaga baru di kulit hitam. Tapi banyak cara lah sekarang. Banyak cara. Cuma itu mau menjalankan apa enggak. Maka kita tunjuk umpamanya penjualnya harus muslim kalau bisa, yang betul-betul tadilah zuhud ya, atau wara'i, yang betul-betul halal dan haram dia sangat care gitu. Tapi kalau orang udah fasik ya susah. Yang penting kan uang, ya kan?
yang penting uang ini. Semakin cepat, dan kalau lagi perpekan tuh mau lebaran itu, lihat tuh, wah orang udah gak mikirin bismillah. Mang bismillah dulu, kita perhatiin di depan kita. Kalau dia nggak bismillah, udah diam. Bismillah ya Allahu Akbar, dia yang nyembelih. Kita aja yang ngomong, ya kan? Apalagi dia si penyembelih itu, ya kita nggak curiga sih. Tapi kayaknya dilihat dari gelagatnya bukan orang sholat. Tapi kita kan nggak boleh suudzon. Sudah, supaya suudzon kita hilang, kita aja yang bismillah, dia yang nyembelih. Bismillah ya Allahu Akbar, lekek-lekek. Kan sama. Tapi kita yakin ini halal buat kita. Kalau kita ingin mendapatkan, atau kita punya pelanggan yang kita sudah yakini muslimnya baik, itu aja cara menghindarinya, Pak. Ya cukup ya. Demikianlah kajian pagi ini, semoga menambah wawasan kita dan Allah memberi pahala yang berlipat ganda buat kita. Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan Allah berkenan menganugerahi masa depan yang cerah buat putra putri kita, mentakdirkan mereka menjadi anak yang lebih saleh daripada kita. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.